guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tiga gunung besar magnet berdiri di antara pegunungan, semua benda emas dan besi disedot, lebih diam-diam menahan kekuatan magis emas dalam 5 elemen budidaya musuh. Gerbang gunung leluhur Wuxiang membuat Fang Han sedikit mendambakan. Dia bertanya-tanya bagaimana cara memindahkan ketiga gunung magnetit ini. Namun, ketiga gunung ini bukanlah senjata ajaib, tidak akan menyusut, dan sangat berat. Bahkan dengan kekuatan Fang Han saat ini, akan sulit untuk segera menjauh. Kecuali jika dia menemukan sejumlah besar Void Spar, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalamnya, dan menggunakan sarana Wuxiang Zhenjing untuk menyempurnakan tiga gunung Yuan magnet menjadi senjata ajaib, dia dapat mengambilnya dalam satu gerakan. Tapi untuk saat ini, mari kita bicarakan sebelum menerima kekuatan yang tak tertandingi. Fang Han sekarang tahu dari nenek moyang Wuxiang bahwa Wuxiangmen memiliki dua murid utama, yang merupakan kekuatan supernatural 9 kali lipat, pusat kekuatan langit dan bumi, dan 15 master inti emas, lebih dari 20 kekuatan supernatural dan 5 kali lipat, surga dan manusia. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini hanya mempraktikkan 5 kekuatan supernatural 5 elemen dasar yang tercatat dalam Wuxiang Zhenjing. Tapi kekuatan semacam ini bisa dianggap kuat. Tentu saja, kekuatan sekte ini terutama disebabkan oleh raksasa di alam rahasia umur panjang. Tidak ada raksasa abadi, bahkan jika ada lebih banyak master inti emas, itu tidak berguna. Fang Han melepaskan leluhur Wuxiang, tetapi dia dan Fang Qingsu, Feng Yaoguang, sekali lagi bersembunyi di gambar Huang Quan, dan kemudian menempelkan gambar Huang Quan ke leluhur Wuxiang. Dengan cara ini, leluhur Wuxiang hanya terbang menuju gerbang gunungnya. Nenek moyang Wuxiang baru saja mendekati gerbang gunungnya, melirik sekilas, dan menemukan bahwa bahkan tidak ada murid yang mencari gunung, dan ekspresinya dingin. Yang Wei, Liu, apa yang kamu lakukan? Patriark, aku kembali ke gunung. Datang dan temui. Yang Wei, Liu, adalah dua murid bangga dari Wuxiang Patriark, yang telah berkultivasi ke 9 tingkat kekuatan supernatural, kekuatan langit dan bumi. Tuan, tolong. Tuan, tolong. Tepat sebelum suara leluhur Wuxiang, dua suara menyedihkan disampaikan dari puncak gunung Yuanqi di tengah, dan dua sosok tertangkap dari udara tipis. Melayang di puncak gunung, benang sutra tipis jatuh dari angin 9 hari, memancing kedua pria ini seperti ikan, berjuang mati-matian, tetapi mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu, siapa yang melakukannya? Nenek moyang Wuxiang memandangnya dan langsung marah. Meski diubah oleh Fang Han, ia tetap mempertahankan karakter dan watak aslinya. Leluhur Wuxiang berteriak, dan tiba-tiba dua magnet bercahaya melintas di tangannya, menebas ke arah benang sutra itu, mencoba menyelamatkan kedua muridnya. Leluhur Wuxiang, kamu sangat berani. Boom! Dua sinar dengan warna yang sama terbang keluar dari samping, langsung menghancurkan magnet primordial leluhur Wuxiang, dan kemudian dua orang muncul, satu dengan rambut putih dan janggut putih di sekujur tubuh, dan sepasang sayap lebar di belakangnya. Ki memadat dan berkedip terus-menerus, dan setiap kali berkedip, ia menimbulkan gelombang badai. Ini adalah benua kekacauan, kepala sekte Feitian, salah satu dari 13 sekte bela diri, leluhur Feitian. Orang lain yang muncul dikelilingi oleh Ki di sekujur tubuhnya, dengan total 36 Ki dengan warna berbeda terbungkus berlapis-lapis, dan dia adalah pria Tao yang tinggi dan kurus. Aura biadab terus muncul di wajahnya, dan sekilas, itu juga karakter kuat yang sudah lama berlari. Leluhur terbang, leluhur Tiangang, kamu benar-benar memanfaatkanku untuk berurusan dengan murid-muridku. Apakah kamu mengabaikan aturan 13 sekte kita? Leluhur Wuxiang berkata dengan marah. Ternyata pendeta Tao yang tinggi dan kurus dengan aura brutal di wajahnya ini juga adalah kepala sekte, leluhur Tiangang. Leluhur Wuxiang,
Bukan berarti kita akan berurusan dengan muridmu, tetapi seseorang yang tidak boleh kamu sakiti jika kamu menyinggung. Kamu benar-benar mengambil tindakan terhadap Feng Yao Guang. Apakah kamu tidak tahu bahwa Feng Yao Guang adalah orang yang diinginkan Chunan? Sekarang Chunan Gongzi mengetahui hal ini, dia menjadi marah. Dia memerintahkan kami untuk membunuh Wu Xiangmen. Pada saat ini, dua bayangan terbang keluar. Itu adalah Chang Ying, Luo Shuibei, wakil kepala dari dua balai Beidou. Leluhur Wuxiang, di mana Feng Yao Guang sekarang? Bisakah dia ditangkap olehmu? Jika itu ditangkap olehmu, persembahkan dan berikan kepada Tuan Muda Chunan, jika tidak, kamu tidak akan lolos dari kematian hari ini. Kata Chang Ying memusatkan perhatiannya pada leluhur Wuxiang, jika itu tidak ditangkap oleh Anda, kami dapat menyelamatkan Anda, selama Anda bersujud kepada Chunan Gongzi dan mengakui kesalahan Anda. Kami dapat terus membiarkan Anda menjadi salah satu dari 13 gerbang dari daratan yang kacau. Chunan muda ini lagi, benar-benar penuh kebencian. Gumam Fang Han bersembunyi di gambar Huang Kuan, dan berkata, putra Chunan adalah kepala Aula Do Utara Istana Bintang Janji. Dia mengintai di dunia besar Xuan Huang, menuju ke puncak Zidian Anda, dan membawa Fang Qingwei pergi. Sekarang pernikahan akan segera diadakan. Dia masih ingin mendapatkan ide dari kakak senior. Ucap Fang Han menguraikan situasi Chunan. Apa? Dia menangkap Qingwei? Sialan, kata Fang Qingsu mengangkat alisnya ketika dia mendengarnya, dan dia masih ingin melamarku. Sepertinya orang ini benar-benar pantas mati. Kejahatan itu pantas mati, kata Fang Qingsu selalu mendominasi, tetapi sekarang dia telah mengembangkan alam rahasia umur panjang tingkat kedua, alam tubuh abadi. Bisa dikatakan tanpa hukum, kuat, dan tidak takut pada apapun. Ayah dari ayah Chunan disebut Kaisar Bintang. Di Istana Bintang Janji, dia memiliki posisi yang sangat tinggi dan kekuatan yang kuat. Saya khawatir dia tidak berada di bawah dua kepala beberapa makhluk abadi dan setan di dunia besar Xuan Huang. Dan Tuan Muda Chunan ini juga sangat baik. Dia menaklukkan kecantikannya di mana-mana, dan kemudian mengembangkan keterampilan yang luar biasa. Dengan mana yang kuat, dia berdiri di puncak bahkan di antara raksasa abadi. Kata Feng Yao Guang menggelengkan kepalanya, saya khawatir tidak mudah untuk bertindak gegabah sekarang. Kita masih harus merencanakan dengan lambat. Yang kuat dari tubuh abadi tidak begitu mudah untuk dibunuh, dan benua yang kacau ini tidak jauh dari dunia Wuji, dan master di dalamnya selalu tersedia. Dapat mendukung. Benarkah? Benua yang kacau ini, saya juga tahu beberapa orang di Istana Bintang Janji tidak memasuki benua yang kacau, karena benua yang kacau memiliki banyak rahasia, dan kedalamannya terhubung ke dimensi yang berbeda. Begitu bencana terjadi, masing-masing iblis surgawi yang menghemat ruang, binatang iblis menyerbu dan menderita kerugian besar. Fang Qingsu berkata, tapi Fang Han, kamu selalu banyak akal, aku masih harus mendengarkan pendapatmu terlebih dahulu. Tanya Fang Qingsu, mari kita lihat perubahannya dulu. Jawab Fang Han tidak bergerak. Ini bukan tentang membunuh atau tidak membunuh Tuan Muda Chunan. Pihak lain belum muncul, dan saya tidak tahu apakah pihak lain akan melepaskan kita. Sayangnya, tidak ada gerbang Gunung Xiangsong. Kami tidak dapat menerimanya. Oke, ikuti saja instruksimu. Feng Yao Guang mengangguk. Ketiganya mengambil kekuatan magis mereka dan melihat keluar. Leluhur Wuxiang, bahkan tidak ingin melarikan diri. Tuan Muda Chunan telah memasang jaring langit dan bumi, dan kamu tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, leluhur Wuxiang berdiri di udara, dikelilingi oleh 4 raksasa abadi. Hah? Apa menurutmu kamu bisa menjebakku? Selama aku tidak mati, aku bisa membangun kembali gerbang kapan saja. Nenek moyang Wuxiang bersuara, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang terdistorsi dan berkedip keluar. Secara alami, ini adalah instruksi Fang Han. Sampai sekarang, Master Chunan belum muncul, jadi dia seharusnya tidak muncul.
harus menunggu dan melihat perubahannya. Pengadilan kematian, leluhur terbang, leluhur Tiangang, Chang Ying, Luo Shuibei, 4 tuan, semuanya pada saat yang sama. Didorong keluar dengan satu telapak tangan, 4 kekuatan besar meremas, seolah memeras leluhur Wuxiang menjadi bubuk. Kakak senior, ambil gambarnya, biarkan Patriark Wuxiang menyingkirkan keempat orang ini, dan tarik Tuan Muda Chunan untuk mengambil tindakan. Saya akan mensimulasikan suara Patriark Wuxiang. Lalu, kita akan mengambil 4 raksasa dengan kecepatan kilat. Ditangkap ke Huang Kuantu, dan kemudian hanyut, dan berperang gerilya dengan Tuan Muda Chunan ini. Dia dibawa ke kedalaman benua kekacauan, dibebaskan dari kendali Istana Bintang Janji, dan kemudian diarahkan pada peluang untuk menekannya. Sejak orang ini adalah tuan dari Aula Beidou di Istana Bintang, pil yang murni, berbagai senjata ajaib, dan buku-buku Tao di tubuhnya tidak sedikit di antaranya. Ketika Fang Han menggerakkan pikirannya, dia memberi Fang Qingsu dan Feng Yao Guang rencananya. Rencana bagus. Ketika Fang Qingsu mendengarnya, dia diam-diam mengaguminya. Dalam gambar Huang Quan, nafas vitalitas tiba-tiba berhembus ke tubuh leluhur Wuxiang. Tubuh leluhur Wuxiang tiba-tiba membengkak, dan guntur terjerat di sekujur tubuhnya, dan kekuatannya tidak terbatas. Dalam sekejap, dia memukul 4 telapak tangan itu. Kekuatan keempat telapak tangan benar-benar mengamuk seperti naga, dan langsung mengguncang leluhur terbang, leluhur Tiangang, Chang Ying, dan Luo Shuai. Fang Han kemudian bersuara, mensimulasikan kata-kata leluhur Wuxiang, hahaha, Tuan Chunan, Anda menginginkan Feng Yao Guang, tetapi Anda tidak tahu, pertama-tama saya mengumpulkan yin sejatinya dan mendapatkan vitalitasnya yang bergizi, saya akan melakukannya menjadi abadi dan menerobos kemacetan. Meskipun Anda telah menghancurkan sekolah saya tidak peduli sama sekali. Sekarang saya melarikan diri ke kedalaman benua yang kacau, di mana Istana Bintang Janji tidak dapat dijangkau, menunggu saya untuk berlatih. Menjadi abadi, kalian semua bersiap untuk balas dendamku, kata Fang Han dalam tubuh Wuxiang. Selama pidato, leluhur Wuxiang melintas dengan keras, dan kekuatan guntur yang kuat menembus kehampaan. Dalam jarak 100 mil, semuanya menjadi dunia guntur. Fang Qingsu sekarang telah mengembangkan tubuh abadi, dan telah mengembangkan semua dewa petir kuno dan teknik petir kekacauan besar untuk sukses besar. Infus vitalitas acak ini dapat membentuk dunia substansial antara realitas dan ilusi. Nenek moyang Wuxiang menerima infusnya, secara alami ganas seperti naga, mengaum seperti harimau. Fang Han memanfaatkanku. Feng Yao Guang mendengar Fang Han berbicara, wajahnya sedikit memerah, tetapi dia juga tahu bahwa Fang Han menggunakan trik untuk memikat musuh. Lupakan saja, jangan pedulikan dia, selama kamu bisa menyelamatkan ibuku, biarkan dia manfaatkan itu, Wuxiang, kamu mencari kematian. Rayuan Fang Han benar-benar efektif. Di atas langit, tiba-tiba ada kejutan. Ruang ribuan mil hancur seperti cermin, dan tempat tidur naga besar muncul di atas langit. Tempat tidur naga besar ini, seperti benteng pertempuran, hantu 9 naga surgawi, mengaum dalam kecemerlangan bintang yang tak berujung. Paksaan dari asal mula langit dan bumi meremasnya. Langit berguncang, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya turun seperti tetesan hujan, semuanya di tubuh leluhur Wuxiang. Tempat tidur naga itu adalah tempat tidur naga Kaisar Bintang, perangkat Tao tingkat tinggi yang mengandung kekuatan dunia, dan perangkat Tao tingkat tinggi yang sebanding dengan jimat listrik yang tidak bisa dihancurkan dan pedang guntur kekacauan besar. Duduk di tempat tidur Star Emperor Dragon seorang pria muda dengan wajah jahat, itu adalah Tuan Muda Chunan.